Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Pada suatu sore, Bu Tarni duduk termenung di depan rumahnya yang sederhana, peninggalan mendiang orang tuanya yang telah meninggal dunia. Rumah itu adalah harta satu-satunya warisan dari orang tuanya yang jatuh waris kepadanya sebagai anak satu-satunya. Dulunya ia menempati rumah itu bersama suaminya, namun beberapa waktu ke belakang, suaminya itu pamit hendak mencari pekerjaan di luar pulau bersama teman sekampungnya. Namun sampai waktu beranjak 3 bulan, suaminya itu tak kunjung pulang, bahkan tak ada kabar beritanya. Itulah yang membuat dirinya selalu termenung, berharap suaminya segera pulang. Untuk keperluan sehari-hari bersama anak perempuannya yang berumur 6 tahun itu, akhirnya dengan berat hati ia menjual satu persatu perhiasan miliknya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Saking seringnya ia melamun, ia sampai lupa dan tak memperhatikan anaknya yang bermain sendirian. Hari pun menjelang senja. Bu Tarni masih duduk melamun. Beragam andai-andai berkecamuk dalam pikirannya. Nah, ketika sedang melamun itulah, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara anak-anak kecil seusia anaknya. Ia pun segera bangkit dan mencari-cari asal suara. Di samping rumah, pikirnya saat itu. Ia pun berjalan ke samping rumahnya, dan ketika langkah kakinya menuju samping rumah, ia pun terkejut bukan kepala. Di sana terlihat Yuli anaknya sedang asyik bermain-main bersama teman-temannya. Ia merasa heran, dari mana datangnya anak-anak kecil itu? Ia merasa tak kenal dengan mereka. Bahkan tetangganya yang berjarak 20 meter dari rumahnya itu sudah tak memiliki anak-anak kecil. "Yuli, ayo masuk rumah. Sudah mau malam nih," ujar Bu Tarni berteriak memanggil anaknya. "Sebentar lagi, Bu," ujar Yuli menyahut tanpa menoleh pada ibunya. Malah ia semakin asik bermain bersama teman-temannya. Dikarenakan hari semakin senja, Bu Tarni berniat menghampiri anaknya untuk mengajaknya masuk rumah. Benar saja, baru saja mau melangkah, terdengar beduk maghrib dari masjid di kampung sebelah. Dan tak lama, azan maghrib pun berkumandang memecah senja yang mulai meremang. Nah, ketika terdengar azan maghrib itulah, tiba-tiba anak-anak kecil itu sontak berdiri lalu berlarian ke arah semak-semak pembatas kebun belakang rumah Bu Tarni dan lenyap seketika. "Astagfirullah," ujar Bu Tarni. Begitu cepatnya anak-anak kecil itu berlari, pikir Bu Tarni. Pandangan Bu Tarni sesaat tertuju pada semak-semak di mana anak-anak kecil itu menghilang. "Bu," ujar anaknya mengagetkan Bu Tarni. Bu Tarni segera meraih tubuh anaknya lalu membawanya ke dalam rumah. Di dalam rumah, Yuli anaknya itu ditanya oleh Bu Tarni tentang siapa dan dari mana datangnya teman-temannya tersebut. Dengan polosnya Yuli menjawab, seraya telunjuk menginyal mengarah ke kebun belakang, serta mengatakan jika teman-temannya adalah orang-orang baik. Bu Tarni tak habis pikir tentang anak-anak misterius yang datang secara tiba-tiba dan menghilang ke kebun belakang. Sebab di kebun belakang tak ada rumah siapapun. Yang ada hanya kebun pisang milik tetangganya. Ia lalu beristighfar sambil membaca-baca doa.
berharap tak ada kejadian yang dapat mencelakakan anak satu-satunya tersebut. Waktu terus bergulir dan sekira pukul 2 dini hari, Bu Tarni terbangun ketika mendengar suara ketukan di pintu dan memanggil-manggil nama anaknya. Yuli, Yul, ayo main yuk. Dan di luar rumah, riuh terdengar suara anak-anak kecil yang bermain sambil bercanda tawa. Mendengar itu, Bu Tarni segera mendekap tubuh anaknya seraya membaca doa-doa. Seketika, suara ketukan dan panggilan berhenti. Namun, suara aneh anak-anak kecil masih riuh terdengar di luar. Keesokan harinya, setelah beres-beres rumah, Bu Tarni kembali duduk termenung di kursi tengah rumah. Sedangkan anaknya rupanya sedang bermain boneka. Bu Tarni berpikir keras tentang kejadian semalam, sebab seumur-umur hidup dan tinggal di tempat itu, baru kali ini ia mengalami hal yang misterius. Jangan-jangan anak-anak kecil itu... Ya sudahlah, teman-teman semua yang dapat mengambil kesimpulan dan menjawabnya. Hari-hari berlalu dan pada suatu malam, ketika sedang pulasnya ia tidur malam itu, tiba-tiba ia terbangun karena dikejutkan oleh suara anak-anak kecil di depan rumahnya. Rupanya anak-anak kecil itu sedang bermain-main sambil bercanda tawa. Yang lebih heran, ia mendengar suara yang tak asing lagi, yaitu suara anaknya di luar rumah. Dan ketika ia menoleh, benar saja anaknya sudah tak ada lagi di sampingnya. Segera ia bangkit dari tempat tidur, lalu berjingkat-jingkat ke pintu depan, ingin memastikan bahwa yang di luar rumah itu adalah anaknya. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, dan ketika langkahnya persis berada di depan pintu depan, perlahan-lahan ia menyingkap kain gorden di samping pintu dan mengintip lewat kaca. Jantungnya terasa hendak copot. Tubuhnya pun gemetaran. Terlihat di luar, anaknya sedang bermain-main dengan riangnya bersama anak-anak kecil sebayanya. Ingin rasanya Bu Tarni membuka pintu dan berteriak memanggil anaknya. Namun apa? Kakinya seakan terpaku dan tak mampu digerakkan. Bahkan mulutnya pun tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Lama ia terpaku, dan ketika terdengar suara ayam jantan berkokok berkali-kali, tiba-tiba suara anak-anak itu berhenti seketika. Lalu terdengar suara langkah-langkah kaki yang berhamburan menuju kebun belakang dan lenyap seketika. Dalam hatinya Bu Tarni beristighfar berkali-kali dan pintu pun terbuka. Lalu ia melihat anaknya masuk dan berlari ke tempat tidur. Disitulah Bu Tarni baru bisa menggerakkan badannya dan berlari ke tempat tidur, serta merta mendekap tubuh anaknya yang sudah pulas. Aneh, sungguh aneh. Apa yang terjadi sebenarnya dengan anaknya tersebut? Pikir Bu Tarni. Keesokan harinya, Bu Tarni nekat mendatangi orang pintar lalu menceritakan semua kejadian yang dialami baru-baru ini. Dan menurut penjelasan si orang pintar tersebut, jika Yuli anaknya tepat di usia 6 tahun itu disukai oleh anak-anak hantu penghuni kebun pisang yang selama waktu kebelakang tak pernah keluar dari sarangnya. Dan setelah rumah Bu Tarni dipasang pagar gaib, tak ada lagi penampakan aneh dari anak-anak kecil yang mengajak bermain-main pada anaknya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.